Kembali di Aigus pagi pemirsa, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan disusul hembusan asap vulkanik terus-menerus keluar dari kawah. Terjadi hujan abu di kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar serta berdampak pada penutupan Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman. Gunung Merapi di Kabupaten Agam Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat siang sekitar pukul 12.19 waktu Indonesia Barat. Letusan terjadi selama lebih dari 1 menit, disusul hembusan asap vulkanik terus-menerus keluar dari kawah di puncak Gunung Merapi. Asap tebal setinggi 300 hingga 500 meter ke udara tertiup angin yang mengarah ke timur laut, timur, dan tenggara hingga mengakibatkan terjadi hujan abu tipis hingga tebal di kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Hujan abu juga turun dan mengakibatkan penutupan untuk seluruh penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman. Terekam adanya letusan dengan ketinggian kolom tidak teramati karena tertutup kabut. Untuk arah angin terpantau ke arah Padang Panjang. Hujan abu terpantau info dari masyarakat itu ke arah Padang Panjang. Di seismograf itu terekam tremor yang menandakan adanya bisa disebabkan oleh peningkatan fluida, bisa juga karena ada getaran abu, bisa juga karena adanya asap yang terus-menerus. Hujan abu vulkanik erupsi Gunung Merapi yang terus terjadi membuat mengimbau masyarakat di daerah terdampak agar menggunakan masker untuk menghindari infeksi saluran pernapasan akibat paparan abu vulkanik. Warga juga diimbau mengamankan sarana air bersih dan membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang menumpuk. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye dengan menemui para nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berjanji akan menyelesaikan semua masalah nelayan Indonesia. Calon presiden nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, melanjutkan safari politiknya di Jawa Barat. Kali ini Ganjar menemui para nelayan, pembudidaya ikan, penambak garam dan pengolahan ikan di tempat pelelangan ikan Karansong, Kabupaten Indramayu. Dalam kunjungannya, Ganjar mendengarkan semua keluhan para nelayan, termasuk diantaranya masalah administrasi, bahan bakar yang terbatas, serta modal usaha. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berjanji akan menuntaskan semua masalah yang dikeluhkan para nelayan. Dan mereka butuh dibantu. Satu dari sisi pendangkalan, dua dari sisi surat kapal yang mereka merasa migrasinya ini cukup lama mereka. Saya kira ini perlu dipercepat. Tadi saya tanya soal BBM, ternyata kalau BBM itu yang kapal besar nggak masalah, yang kapal kecil bermasalah. Terus yang berikutnya adalah modal usaha dari nelayan. Ada 2 skim sebenarnya yang mereka harapkan, 1 skim perbankan, 2 dari koperasi. Sehingga ini yang bisa kita coba untuk bisa menyelesaikan persoalan mereka. Selain itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan memberantas preman-preman di laut yang kerap meminta pungli dan meresahkan para nelayan. Nantinya Ganjar akan mengerahkan tim dari Kementerian Kelautan dan Kepolisian untuk berpatroli secara rutin di perairan Indonesia. Dari Indramayu, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Khoirudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Cawapres nomor urut 2 lanjutkan kampanyenya ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Gibran juga mengecek harga bahan pangan serta silaturahmi ke pedagang Pasar Kramat Jati. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke para pedagang yang berada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Gibran bersilaturahmi sekaligus mengecek ketersediaan sayur dan juga buah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Gibran juga sempat mencicipi buah-buahan seperti melon dan juga durian yang tersedia di pasar dan juga membeli beberapa buah tersebut.
Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanyenya ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Caimin menghadiri acara Aminpreneur dan juga berdiskusi dengan para pelaku UMKM. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanyenya ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dengan menghadiri acara Aminpreneur dan berdiskusi bersama para pelaku UMKM. Dalam kesempatan itu, Gus Imin mendengar keluhan dan aspirasi dari pelaku UMKM soal masalah akses permodalan, perizinan, dan penjualan. Muhaimin berharap UMKM di Indonesia bisa naik kelas. Hal tersebut diyakini dapat terrealisasi jika pemerintah berani melakukan perubahan dari segi investasi, sehingga UMKM di Indonesia bisa menuju tingkat global. Kalau namanya komprehensif, permodalan, regulasi, tata kelola, pendampingan, pemasaran di tingkat global, ya ibaratnya kita harus belajar dari Tiongkok melakukan penyerangan global. Nah, tidak ada kesungguhan. Pak Jokowi sampai marah 2 kali. Itu karena belum ada gerakan masif, baru bersifat himbauan, bersifat aturan. Ini harus digerakkan. Kita boleh belajar dari pengalaman pemerintahan manapun ya. Kalau gerakannya masif, itu baru bisa di Indonesia ini. Tapi kalau sekedar aturan, apalagi himbauan, nggak akan. Jika terpilih, Muhaimin berjanji akan mengelola APBN dan merombak total kredit usaha rakyat untuk UMKM kaum muda, sehingga para pelaku usaha bisa mendapatkan modal dengan mudah tanpa bunga yang menyulitkan. Dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Muharlin iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah momen menarik terjadi saat debat Cawapres Jumat malam dan mendulang perhatian warganet. Di antaranya mikrofon Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar terjatuh dari podium. Selain itu, pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dengan cepat berganti kostum di segmen akhir debat. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengundang sorotan dalam debat Cawapres Jumat malam. Di antaranya ia kerap melontarkan kata selepet saat berbicara. Selain itu, mikrofonnya terjatuh dari meja podium usai bertanya kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran pun lantas menahan tawa. yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus. Jumlah Mohon tenang. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memanggil rekannya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di bangku penonton. Prabowo menarik jaket hitam Bahlil dan berbisik sesuatu kepada Bahlil. Momen ini sempat mengundang pandangan negatif warganet. Namun TKN Prabowo Gibran mengaku peristiwa ini justru penuh canda tawa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur, sementara wakilnya Mahfud MD mengenakan pakaian khas Madura. Namun di segmen akhir, keduanya langsung berganti kostum. Ganjar dan Mahfud kompak mengenakan kemeja bernuansa pink dan ungu, bertuliskan satset dan tas-tes. Menurut Ganjar, Mahfud, kemeja ini digunakan sebagai bentuk perayaan dan penghormatan kepada kaum ibu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU menggelar debat Cawapres Pemilu 2024 yang diikuti oleh 3 Cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD. Hadir dalam perhelatan debat Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tampil percaya diri pada debat Cawapres yang digelar KPU RI. Turut hadir menyaksikan debat Capres Ganjar Pranowo didampingi Siti Atikoh Ganjar serta Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Wakil Ketua TPN yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi. TGB nilai Mahfud MD mampu menguasai debat dan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah fundamental dalam ekonomi dan investasi yang dibahas dalam debat. Dan saya lihat bahwa Pak Mahfud tetap tetap kuat ya pada basis bahwa apa yang telah dia kerjakan, apa hal-hal konkret yang perlu dilakukan, dan tidak hanya pada tataran normatif saja atau tataran wacana, tapi konkret menyelesaikan masalah.
Setelah debat Cawapres, KPU akan menggelar debat Capres kedua pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Partai Perindo yakin dan optimis Ganjar akan tampil percaya diri pada debat berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Pemenangan Daerah atau TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah menggelar nobar debat Cawapres di halaman Panti Marhaen Semarang. Usai nobar, Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto mengkritik program makan siang gratis dari Cawapres paslon nomor urut 2 dan juga rencana pembangunan 40 kota setara metropolitan Jakarta oleh Cawapres paslon 01. Infrastruktur agar bisa merata tapi aman. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto dan Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Agustina Wilujeng menyaksikan debat Cawapres Pemilu 2024 yang digelar di halaman Panti Marhaen Semarang. Nobar tersebut juga diikuti oleh pengurus partai lainnya yang menjadi pengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD. Usai debat, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mempertanyakan dari mana dana program makan siang gratis Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka. Demikian juga dengan program membangun 40 kota setara Jakarta yang disampaikan Muhaimin Iskandar. Menurut Bambang Wuryanto, kedua program tersebut perlu dikaji ulang. Kawan-kawanku yang dari Madura, bangsa Indonesia yang berasal dari Madura, ini aku ada anak bangsa yang ada suku yang lain dari kau, bangsa Indonesia juga, dan aku sebagai Wapres nggak malu pakai pakaian harianmu. Pak Mahfud adalah orang yang akademik sekali, sehingga bahasanya harus runtut dan panjang. Kalau waktu 2 menit nggak cukup lah, atau 1 menit kurang cukup. Bambang Wuryanto optimis debat Capres ini akan menambah kepercayaan masyarakat kepada pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, panasnya debat Cawapres pada Jumat malam juga dirasakan warga yang menghadiri acara nonton bareng di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Hadir bersama warga, Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 Partai Perindo, Aiman Wicaksono mengkritisi terkait pertanyaan salah satu Cawapres yang terlalu spesifik sehingga sulit dipahami masyarakat. Debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 berlangsung cukup panas di JCC pada Jumat malam. Suasana yang sama juga dirasakan warga di Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Mereka bersama-sama menonton jalannya debat yang ditampilkan di layar proyektor. Mengenakan kaos dukungan untuk Ganjar Mahfud, mereka antusias menyimak para Cawapres saling beradu gagasan. Hadir bersama warga, Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 Partai Perindo, Aiman Wicaksono. Meski debat berjalan sukses, Aiman mengkritisi terkait pertanyaan salah satu Cawapres yang terlalu spesifik, sehingga sulit dipahami masyarakat. Mereka langsung mengernyitkan dahi, nanya kanan kiri, itu maksudnya apa pertanyaannya? Ada carbon capture and storage misalnya, atau state global Islamic SPA tadi ya. Itu mereka nggak nyandak gitu ya, mereka bingung maksudnya apa. Jadi mereka bertanya-tanya, ini debat yang kemudian kami ini nggak dapat banyak dari sini. Nah, tentu hal-hal seperti ini menurut saya harus dievaluasi, karena debat itu bukan hanya sekedar bicara soal hal-hal yang sifatnya terlalu spesifik, tapi hal-hal yang bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena masyarakat di sini juga nonton, saya menjadi saksinya pada hari ini. Mereka melihat, mereka mengernyitkan dahi, mereka tidak tahu apa yang kemudian dipertanyakan oleh Mas Gibran. Aiman juga berharap KPU memberikan masukan kepada para Capres dan Cawapres agar menghindari pertanyaan yang terlalu spesifik, supaya maksud dan tujuan debat dapat tercapai dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tiga Cawapres telah beradu gagasan dalam debat kedua yang digelar pada Jumat malam. Usai debat, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD unggul dalam polling yang diadakan oleh iNews TV. Tiga Cawapres bertemu di debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD beradu gagasan untuk pertama kalinya sebagai Cawapres.
Tema debat kali ini adalah ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Usai debat, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Polling ini diikuti oleh 59.373 responden. Mahfud MD dianggap sebagai cawapres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan 59%. Disusul dengan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 29% dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 13%. Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri acara Sholawat Persatuan Indonesia di lapangan Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur. Selain bersolawat, acara diisi oleh ceramah agama serta motivasi kebangsaan oleh sejumlah tokoh. Partai Perindo menggelar acara Sholawat Persatuan Indonesia di Probolinggo, Jawa Timur. Acara dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Ketua Harian DPP Partai Perindo Dr. TGB Haji Muhammad Zainul Majdi, dan calon Wakil Presiden Partai Perindo Mahfud MD. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo berbicara mengenai 5 kriteria pemimpin Indonesia, seperti memiliki ilmu pengetahuan tinggi, adil, amanah, berani, dan sehat jasmani rohani. HT menyebut Mahfud MD masuk dalam 5 kriteria tersebut. Saya minta tolong, kalau Pak Mahfud berjuang untuk rakyat Indonesia, harus bisa jadi wakil presiden. Harus dijadikan dulu. Betul nggak? Harus jadi dulu baru bisa berjuang buat kita semua. Buat rakyat Probolinggo, kabupaten maupun kota. Saya tahu sebagian dari kota juga di sini. Sementara itu, calon wakil presiden Mahfud MD meminta masyarakat untuk cerdas dalam memilih pemimpin. Mahfud meminta masyarakat untuk memberikan suaranya pada pemilihan presiden 14 Februari 2024. Silahkan dipilih. Yang penting adalah memilih sesuai dengan hati nurani, dengan memilih calon yang menurut saudara adalah terbaik. Saya sendiri kalau misalnya diberi amanah dan dipercaya oleh rakyat, insya Allah juga akan bekerja dengan cara-cara yang tadi disebutkan oleh Bapak Haritanu Sudibyo. Acara Sholawat Persatuan Indonesia digelar di lapangan Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, bersolawat acara juga diisi oleh ceramah agama serta motivasi kebangsaan dan sejumlah hiburan. Tim Liputan iNews melaporkan. Agar pemilu berjalan damai, ribuan santri dan masyarakat menggelar zikir dan doa bersama di sebuah pondok pesantren di kawasan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Doa dan zikir bersama dipimpin langsung oleh Habib Anis bin Haidar bin Yahya di halaman pondok pesantren Al-Imdad 2 Bantul, Yogyakarta. Sementara itu, Sekjen Relawan Pandawa 5 Riano Panjaitan meminta masyarakat tidak termakan isu yang bisa memecah belah dan juga menodai proses demokrasi. Riano berharap zikir dan doa bersama yang dipanjatkan bisa menjadikan pemilu 2024 berjalan dengan damai, jujur, dan adil. Program yang hari ini luar biasa di bawah pimpinan Presiden kita Bapak Joko Widodo tidak dapat dilanjutkan. Itu yang saya cemaskan. Memilih pemimpin yang kuat agar berani melawan WTO itu, agar berani tidak mau didikte oleh orang asing di negara kita sendiri. Betul? Pemirsa, relawan Ganjar Mahfud menggelar sosialisasi pemilu damai sekaligus mengajak masyarakat mengawal kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 3 di Pilpres 2024 mendatang. Sosialisasi pemilu damai diadakan relawan yang tergabung dalam komunitas sopir truk dukung Ganjar Pranowo di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Koordinator relawan KST Jakarta, Amirul Amin, mengatakan sosialisasi itu digelar agar pesta rakyat 5 tahunan dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Masyarakat juga diajak mengawal kemenangan Ganjar Mahfud hingga hari pencoblosan untuk menghindari kecurangan saat pemilu nanti.
Ulama dan Kiai Kabupaten Jember menyatukan suara untuk mendukung Ganjar Mahfud di pemilihan presiden 2024 dalam halakoh kebangsaan di Pondok Pesantren Al-Falah Karangharjo, Jember, Jawa Timur. Merespon dinamika politik yang semakin kompleks, ulama dan Kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia menggelar halakoh kebangsaan sebagai wadah diskusi dan aspirasi. Fokus utama halakoh kebangsaan ini adalah menentukan dukungan terhadap calon pemimpin yang dianggap sesuai untuk memimpin bangsa Indonesia di masa depan. 25 lembaga pesantren yang hadir sepakat untuk memberikan dukungan bersama kepada Ganjar Mahfud berdasarkan pertimbangan rasional rekam jejak, kejujuran, ketegasan, dan kesederhanaan. Dari pertemuan pada malam hari ini dan hasil kami urun rebuk dengan para tokoh, mereka semua sangat pas dengan Ganjar Mahfud. Itu karena apa? Karena mohon maaf kalau ditanya dalam kaitannya kedua beliau dengan pesantren, saya kira kedua-duanya adalah orang yang sangat paham tentang pesantren. Kemudian tidak ada beban masa lalu, pelanggaran, korupsi dan segala macam, itu tidak ada. Pemirsa, sosialisasi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD semakin digencarkan para relawan di sejumlah daerah. Relawan mengenalkan sosok capres-cawapres nomor urut 3 tersebut lewat berbagai kegiatan positif yang menyasar kalangan milenial, nelayan dan juga petani serta buruh. Relawan Ganjaran Buruh Berjuang melanjutkan kegiatan Ghost to kawasan industri pangan dengan menggelar bazar ketahanan pangan bagi ratusan buruh di kawasan industri Kota Bukit Indah, Purwakarta, Jawa Barat. Kegiatan bazar ini disambut antusias oleh para buruh karena mereka hanya mengeluarkan uang sebesar Rp15.000 saja untuk mendapatkan sejumlah bahan pokok. Relawan santri dukung Ganjar membekali keterampilan warga mengolah suatu karya lewat pelatihan mengubah koran bekas menjadi barang kreatif yang berkelas dan bernilai jual tinggi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, limbah bekas koran dapat disulap menjadi piring atau vas bunga cantik yang hasilnya dapat dijual dengan harga menjanjikan, yaitu berkisar Rp30.000 hingga Rp40.000. Relawan santri dukung Ganjar juga berkomitmen mengenalkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, melalui berbagai kegiatan positif untuk masyarakat. Salah satu tokoh yang sangat... Kali ini mereka bersama warga Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bergotong royong dalam kegiatan renovasi lapangan bulu tangkis. Beralih ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD atau GAMA memberikan bantuan peralatan menangkap dan menyimpan ikan untuk nelayan di Dusun Blongsong, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini sekaligus mensosialisasikan calon presiden dan wakil presiden 2024 Ganjar Mahfud kepada warga, khususnya para nelayan di pesisir pantai setempat. Relawan GAMA juga menunjukkan kepedulian terhadap para petani dengan memberikan bantuan peralatan pertanian di Desa Rembitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Adapun bantuan yang diberikan bersama Ganjar Millennial Center kali ini yakni sabit atau celurit untuk membantu aktivitas pertanian maupun kegiatan sehari-hari lainnya. Sementara itu, guna mendorong peran milenial dalam menggencarkan UMKM, relawan orang muda Ganjar mendistribusikan bantuan berupa gerobak di base camp Rumah Cinta Ika Maru, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain bantuan, juga digelar tahlil dan doa bersama untuk mengetuk pintu langit agar pasangan Ganjar Mahfud terpilih menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. Caleg Partai Perindo menggelar program bazar murah dan pengobatan gratis di Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Kegiatan sosial yang memperjuangkan rakyat kecil ini disambut antusias oleh masyarakat.
Sorak-sorai dan sambutan hangat mewarnai kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanu Sudibyo, di Kelurahan Petuju Selatan, Jakarta Pusat. Kedatangan keduanya untuk memastikan kegiatan sosial bazar murah dan pengobatan gratis dirasakan masyarakat. Dapat minyak sama susu kalender dan saya mendapatkan tensi gratis, pengobatan gratis gitu. Ya saya pengobatan gratis tensi darah sama ngecek darah saya. Hadirnya program ini menjadi komitmen besar Partai Perindo yang berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Saya ingin menegaskan bahwa Partai Perindo berjuang untuk rakyat kecil, rakyat yang belum mapan, karena kita tahu masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan. Dan kita perlu mempercepat pertumbuhan mereka menjadi mandiri, dan itulah titik balik Indonesia menjadi negara yang maju. Antusiasnya sangat-sangat luar biasa, terutama ibu-ibunya ya. Ibu-ibunya sangat hebat di sini nih, ibu-ibu luar biasa. Jadi saya bersyukur melihat mereka gembira, karena gembira itu adalah hati yang gembira itu adalah obat. Sehingga mereka pada saat mereka gembira, mereka juga kesehatannya baik. Kegiatan bakti sosial ini masih akan terus berlangsung di sejumlah tempat yang diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan akses kesehatan dan kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan para Hita Eka Praya 2023 di Jakarta. Pemirsa, penghargaan diberikan kepada 12 kementerian atau lembaga, 25 provinsi dan 237 kabupaten atau kota sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Dalam acara ini, pemirsa, Pemkab Klaten kembali meraih penghargaan para Hita Eka Praya 2023 dalam kategori Nindya. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PPPA Bintang Puspa Yoga kepada Bupati Klaten Sri Mulyani. Kado spesial di tentunya menjelang Hari Ibu, juga tentunya kado spesial untuk tahun 2023 di penghujung akhir tahun. Dan ini adalah bukti komitmen saya selaku perempuan atau selaku Bupati Perempuan di Kabupaten Klaten dengan tentunya mengedepankan pengutamaaan gender yang ada di Kabupaten Klaten. Pokoknya untuk Klaten keren, selamat untuk para perempuan, selamat. West Ham United kalahkan Manchester United dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Inggris. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.